Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wadawi Citra Madani dengan NIM A1P1240073. Di sini saya akan membacakan hasil tugas saya. Di slide pertama yaitu ada faktor pembentukan tanah. Faktor pembentukan tanah adalah proses-proses yang mempengaruhi pembentukan tanah dari bahan induknya. Adapun beberapa faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembentukan tanah yaitu bahan induk, iklim, topografi, organisme, waktu, dan aktivitas manusia. Bahan induk adalah batuan atau bahan lain yang menjadi asal-muasal tanah. Bahan induk dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf. 2. Iklim. Iklim mempengaruhi proses pelapukan dan pembentukan tanah. Iklim yang berbeda dapat menghasilkan jenis tanah yang berbeda pula. 3. Topografi. Topografi atau bentuk lahan mempengaruhi proses erosi, deposisi, dan pembentukan tanah. Tanah di daerah datar cenderung lebih tebal daripada tanah di daerah miring. Yang keempat itu organisme. Organisme seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme mempengaruhi proses pembentukan tanah dengan cara menguraikan bahan organik dan memodifikasi struktur tanah. Yang kelima yaitu waktu. Waktu mempengaruhi proses pembentukan tanah. Semakin lama waktu yang tersedia, semakin lanjut proses pembentukan tanah. Yang keenam itu adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pertanian, deforestasi, dan konstruksi dapat mempengaruhi proses pembentukan tanah dan kualitas tanah. Yang slide selanjutnya yaitu membahas tentang proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah adalah proses yang kompleks dan berlangsung dalam waktu yang lama. Adapun tahap-tahapan utama dalam proses pembentukan tanah yaitu ada 7, 1 pelapukan, penghancuran batuan, penguraian mineral, pembentukan humus, pencampuran bahan, pembentukan profil tanah, dan pengembangan struktur tanah. Di sini juga kita bahas tentang sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah adalah karakteristik tanah yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Adapun beberapa sifat fisik tanah yang penting. 1. Tekstur tanah. Tekstur tanah adalah komposisi ukuran partikel tanah yang terdiri dari pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan nutrisi. Yang kedua ada struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan partikel tanah yang membentuk agregat. Struktur tanah juga mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air, udara, dan nutrisi. Yang ketiga ada konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah kemampuan tanah untuk mempertahankan bentuknya ketika diberi tekanan. Yang keempat ada porositas tanah. Porositas tanah adalah jumlah ruang pori dalam tanah yang dapat diisi oleh air atau udara. Porositas tanah mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan udara. Kelima yaitu kepadatan tanah. Kepadatan tanah adalah massa tanah per unit volume. Kepadatan tanah juga mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan nutrisi. Yang keenam ada kemampuan menahan air. Kemampuan menahan air adalah untuk menyimpan air yang tersedia bagi tanaman. Kemampuan menahan ini dipengaruhi oleh struktur dan porositas tanah. Yang ketujuh ada warna tanah. Lanjut tekstur tanah. Tekstur tanah adalah komposisi ukuran partikel tanah yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pasir, debu, dan liat. Pasir yaitu partikel memiliki ukuran diameter antara 0 sampai 2 meter. Pasir memiliki kemampuan drainase yang baik tetapi kemampuan menahan air dan nutrisi rendah. Kedua debu. Debu memiliki kemampuan menahan air dan nutrisi yang lebih baik daripada pasir. Yang ketiga itu liat kemampuan menahan air dan nutrisi yang sangat baik, tetapi dapat menjadi terlalu padat jika terlalu banyak. Tekstur tanah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan proporsi pasir, debu, dan liat.
Kemudian ada struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan partikel tanah yang membentuk agregat atau gumpalan yang dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air, udara, dan nutrisi. Pengumpulan partikel tanah membentuk pori sekunder yang berperan dalam aerasi, pertukaran udara antara tanah dan atmosfer, kemampuan tanah untuk mengalirkan air, kemampuan menahan air, kemampuan tanah untuk menyimpan air yang tersedia bagi tanaman jenis-jenis struktur tanah antara lain itu lempeng, primastik, kolumner, gumpal membulat, gumpal menyudut, dan granular. Setiap jenis struktur tanah memiliki karakteristik yang unik dan dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Sifat kimia tanah ini adalah karakteristik tanah yang terkait dengan komposisi kimia dan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Sifat kimia tanah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis batuan, induk, iklim, vegetasi, dan aktivitas manusia. Memahami sifat fisik tanah dapat membantu dalam pengelolaan tanah yang efektif dan meningkatkan produktivitas tanaman. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah adalah karakteristik tanah yang terkait dengan kehidupan organisme tanah. Ada beberapa aspek penting dari sifat biologi tanah, yaitu mikroorganisme tanah, fauna tanah, bahan organik tanah, interaksi antar organisme, peran dalam siklus nutrisi, dan pengaruh terhadap struktur tanah. Slide selanjutnya itu ada pH tanah. pH tanah adalah ukuran keasaman atau kebebasan tanah yang diukur dalam skala pH dari 0 hingga 14. Faktor yang mempengaruhi pH tanah yaitu jenis batuan induk, kandungan bahan organik, aktivitas mikroorganisme tanah, penggunaan pupuk dan bahan kimia, iklim, dan curah hujan. Dampak pH tanah terhadap kesuburan tanah yang optimal dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Jadi kesimpulan dari materi saya itu yaitu pembentukan tanah merupakan proses kompleks dan dinamis. Pentingnya memahami sifat fisik, kimia, dan biologi tanah dalam menjaga kesuburan dan produktivitas lahan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.